Tanggal 15 itu emang ada acara launching mini album kita. Jadi semua akumulasi dari perjalanan ketika ya COVID kemarin lah. Kita kehadang. Sebenarnya launching ini tuh direncanakan awalnya tuh tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bagus Podcast. Ini sejarah di Bagus Podcast karena kami kedatangan orang-orang hebat. Dan ini kami pertama lesehan di Bagus Podcast. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast. Ini idola Saprol ini. Ada kawan-kawan kita dari B-Circle. Ini band rock asal Kota Serang. Wong Kota Serang, Wong Banten. Sudah ada 3 personilnya di sini. Kita sapa dulu ya. Sore Bang. Sore. Kita kenalan dulu nih Bang. Boleh. Gimana Bang Weng, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat terus. Asik. Ini harus ada sesuatu yang kita tanya kedatangan Bang Weng dan kawan-kawan. Perkenalkan dulu Bang. Gua Tole, Iman Tole yang main bass di B-Circle. Oke, bass. Basis. Akang ini? Saya Raga pada gitar. Oke, vokalis, basis, gitaris. Apa ya sama? Soalnya satu-satunya cita-cita yang tidak tersampaikan dari zaman sekolah sampai kuliah Bang, megang alat gitar apa sekarang? Nggak bisa. Jual. Nggak bisa Bang. Jual gitar pernah Bang, karena nggak lulus. Nah ini Sobat Bagus, kita bersyukur nih di tengah kesibukan B-Circle ada waktu untuk mampir ke Bagus Podcast. Ini dalam rangka, nah ini kemarin kita ngomongin HUT Banten, kita akan ngomongin soal rencana launching mini albumnya B-Circle. Kalau Circle Liner di Banten sudah tahu, Februari 2023 ya Bang ya? Itu kalau tidak salah di antara kita. Bukan 2023 gitu. 2022? Iya. 22 ya. Iya. Iya. 22 kan? Di antara kita. Iya. Oh iya, 2023. 2023 sama ngikutin soalnya. Iya. Benar dia. Daya ingat Teman-teman ya. wartawan tahu itu yang judulnya 2019. Oh, yang iya. COVID. Iya benar. Ya kan? Iya, itu. Nah, yang terakhir itu di awal tahun ingatnya di antara kita. Sip. Iya, betul. Lagu tentang persahabatan kalau Iya. Saprol sih karena dengerin di YouTube itu. Nah, ini seperti apa sih Bang? Rencana 15 Oktober ini. Iya. Kita minta bocorannya nih. Ya, tanggal 15 itu emang ada acara launching mini album kita. Jadi semua akumulasi dari perjalanan ketika ya COVID kemarin lah. Kita kehadang. Sebenarnya launching ini tuh direncanakan awalnya tuh tahun 2020. 2020 seharusnya itu. Tapi kita dihadang oleh persoalan pandemi yaitu apa masalah global gitu loh. Iya. Akhirnya kita terhenti di situ. Karena kita ya ciuman aja nggak boleh kan? Iya. Ciuman aja nggak boleh, apalagi ngobrol. Biarnya begitu. Tapi kita nggak kehabisan akal waktu itu. Artinya seharusnya mini album itu sudah sejak 2020 kita mau launching. Tapi karena kehadang pandemi kita terhenti. Cuman kita nggak kehabisan akal, akhirnya kita rilis single by single. Artinya per lagu kita keluarin. Karena waktu itu kita nggak tahu pandemi itu berakhirnya kapan, kita nggak tahu. Ya. Ada yang bilang ya 5 tahun lagi. Jadi ya gimana caranya lah kita keluarkan itu dulu. Kalau emang waktu itu 2024 juga nggak bisa, ya kayaknya terpaksa semua single lagu-lagu yang baru nih pastinya di ini kan. Nah jadi berhubung sekarang sudah era endemi ya, artinya sudah
kita terbebas dari persoalan itu. Asik. Kita punya keputusan. Ya udah kita keluarkan di bulan Oktober. Okay. Kalau keinginan saya sebenarnya di awal tahun depan. Cuman mereka ini yang menyadarkan saya gitu. Karena dipikir 2024 itu ngeri sedap kan. Tahun apa itu? Persoalan tahun politik kan. Ya kita nggak mau itulah. Jadi sebelum itu kita kita keluarkan rencana kita yang tahun 2020 itu. Jadi yang sekarang itu kita mengeluarkan mini album. Tapi di dalamnya itu ada satu lagu single juga yang terbaru. Oh, ada yang terbaru. Yang terbaru. Padahal pembuatannya tuh 2018 video klipnya. Tapi kita diakhirkan sebelum pandemi Covid malah ya. Iya. Ya itu kita sudah bikin video klip yang artinya apa ya? Awalnya emang lagu itu tadinya yang mau dikeluarin pertama, tapi runutannya harus jelas karena judulnya itu ada Tank Sahabat. Jadi kita berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang memang ya termasuk bagus podcast news juga termasuk sahabat-sahabat kita. Kita harus berterima kasih untuk itu. Asik. Gitu. Kita sempat kolaborasi pokoknya wartawan harian dengan B Circle ya. Di peringatan hari anti korupsi tahun 2021. Masih berasa mimpi saat itu. Wartawan pokoknya bisa kolaborasi dengan rocker kita. Bocoran Bang, di mini album berapa total? 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu. Oke. 7 lagu. Jadi yang ke-7 itu puzzle terakhir. Kalau ibarat ini tuh ada gambar tuh. Nah, mungkin ini yang terakhir di perjalanan kemarin ya. Itu lagu penutupnya. Yang lagu ke-7 itu. Kalau yang lagu pertama sampai 6 kan kemarin kita sudah rilis tuh. Ya. Itu diakumulasi jadi satu album. Plus yang barunya yang penutupnya itu. Jadi rilis lagu. Kayaknya penggemar Cristiano Ronaldo nih angka 7 soalnya. Boleh. Tapi dari 7 itu pencipta lagunya Bang? Pencipta lagunya jadi itu tuh nggak semuanya lagu dari kita, bukan. Dari teman-teman satu tongkrongan, satu komunitas yang waktu itu sebenarnya di B Circle itu pernah mengeluarkan mini album tapi 2011 ke 2000 berapa ya? Belum ya? Sebelum agama. Enggak dong. Iya, 2009 ya? 2008. Iya. Itu sebenarnya kita udah bikin mini album dulu. Cuman kita nggak publish. Lebih Kita nggak perjualbelikan, kita nyetak 1.000 kalau nggak salah. 1.000. Tapi kita lempar-lempar. Iya. Enggak, jadi bukan money oriented waktu itu. 2009 itu zamannya BBM naik tinggi. Soalnya Saplo masih mahasiswa, masih demo-demo tolak kenaikan BBM itu, Pak. Nah, untuk persiapannya hari Minggu ini, yang mini album yang launchingnya direncanakan 2020, akhirnya Saplo sama teman-teman wartawan di Pokja, wah jangan-jangan Om Beng dan kawan-kawan mau ngasih kado ulang tahun Banten nih. Karena di bulan Oktober. 4 Oktober Provinsi Banten ulang tahun. 8 Oktober Kabupaten Serang ulang tahun. Banyak yang ulang tahun ini, Bang. 5 Oktober nih. 4 Oktober. Makanya 4 Oktober. Jangan ini bagian dari kado sebenarnya saya ngerasain itu sebenarnya jadi gini. Kenapa dipilih sama mereka nih bulan Oktober terus saya tahu gitu tuh. Tujuannya tuh emang ke ulang tahun saya sendiri gitu tuh. Rencana di tanggal 8 ya. Iya. Tanggal 8 akhirnya kita mundurkan sampai tanggal 15. Itu seperti itu. Kita ngucapin selamat ulang tahun dulu. Tim Bagus Podcast ketinggalan info nih. Infonya. Bang, apa yang kemudian B Circle ingin sampaikan ke para penggemar untuk mini album ini? Ya mudah-mudahan ya. Artinya gini, kalau sekarang ini kan mini album itu artinya lagu-lagu kita itu di era digital itu udah nggak ke fisik lagi kan. Kalau dulu kan harus punya. Sekarang lebih dipermudah, jangkauannya lebih luas. Kita lagu-lagu kita tuh nggak cukup
nggak cuma didengerin di Kota Serang, tapi kan sudah mendunia gitu. Ada di mana aja melalui Spotify itu kita bisa buka, semua orang bisa dengerin. Nah, mudah-mudahan gini, di khususnya Kota Serang bisa menerima, ya umumnya untuk seluruh Indonesia lah. Mudah-mudahan lagu-lagu kami itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Itu aja. Gitu. Nah ini menjadi pertanyaan Sapro. Jumlah personil dari awal tetap 4 orang atau ada perubahan? Itu ada seleksi alam itu. Oh, ada seleksi alam. Ada keluar masuk ada. Gokil ini. Anak band juga kenal seleksi alam ya. Ini lagi musim seleksi, Pak. Seleksi KPU, seleksi Bawaslu. Sapro baru tahu nih. Di band juga ada seleksi. Ada seleksinya. Seleksi alam. Seleksi alam. Artinya begini. Gimana, Bang? Kita dulu tuh bahkan sebelum Meraga masuk, ada saya, ada si Om Tole, ada Yudi Carik juga ada Nana Boy, ada Opik, ada Dede. Terus berganti lagi di posisi drum ada Ardi, ada Gentur, paling lama Gentur tuh. Terus ada Rival juga ada di keyboard. Tapi sekarang ini kita cuman berempat. Ini paling bungsu Kang Raga. Paling muda. Tapi satu lagi nggak hadir karena emang Om Vicky itu tinggal di Jakarta. Dia sahabat saya waktu di Jakarta. Nah, artinya dia jadi sama main gitar juga, Mas Raga. Gitarnya 2. Wah, double gitar. Ini yang kenapa saya perlu tanyain tanpa drummer ya. Iya, tanpa drummer itu. Itu satu yang harus dijelasin tuh Om Beng. Yang kedua, diundang nggak mereka mantan pasti. Di launching ini album. Ada acara itu. Sebenarnya basisnya Sahara juga Sahara Band dari Bandung tuh. Itu kan bikin lagu di salah satu single kita kan. 2019 kan ciptaan kolaborasi tetap. Ahmad Subastio kan. Subastio. Nah, cuman yang disayangkan beliau ada coaching klinik bass dari distributor. Dia harus ke Manado, Makassar dan Lampung di tanggal itu. Padahal semua udah ready sebenarnya. Sudah 100% Bang ya. Iya, dan yang kemarin-kemarin kita melibatkan ada Yudi Carik, ada Nana Boy juga. Ada kolaborasi di situ. Jadi ada unsur reuniannya nanti. Ya, semacam itu. Semacam itulah. Walaupun nggak seluruhnya ya, nggak main drum apa yang lain enggak itu. Nah, untuk masyarakat umum yang mau hadir gimana, Bang? Tuh, itu gratis loh. Asal tahu tempatnya datang. Lah. Boleh. Dan sekarang melalui podcast ini juga kami mengundang kepada halayak ramai yang mudah-mudahan nanti mendengarkan podcast Bagus ini, mudah-mudahan semua bisa datang. Dan itu jadi kebanggaan buat kami juga. Nah, ini yang makin kepo, Bro. 7 lagunya di launching mini album akan dinyanyikan. Iya. Wow. Berarti jadi kita nggak bawain lagu orang kayak kemarin ya. Benar-benar lagu kita sendiri. Iya. Jadi, dan ini baru pertama kali 7-7-nya. Iya. Ini istimewa sekali. Pokoknya jangan ngaku circle liner kalau hari Minggu nggak hadir ya. Saprol aja ini harus ngecek jadwal ngantar anak sekolah. Karena homeschooling. Kang Beng, lalu apa tantangan terberat sebelum sampai akhirnya kita akhir tahun 2023 kita launching mini album? Ada rintangannya dong. Perlu diketahui juga. Jadi kita ngasih album ini nih itu The Journey. The Journey itu sebuah perjalanan. Jadi yang namanya perjalanan ya itu tadi. Ada suka dukanya. Kepersoalan hal bagaimana kita mengarrange lagu, kita mengarrange beras juga. Artinya gitu. Ada aja kendalanya, banyak kendalanya sampai sehingga yang kemarin juga sempat hampir kehilangan data itu juga hampir, tapi alhamdulillah kita nggak semuanya terselamatkan. Banyak hal. Karena ini keputusan yang harus diambil itu di bulan Oktober ini emang dadakan sekali.
Oke, dan biasanya yang dadakan itu yang tadi Bang. Ya, mudah-mudahan itu itu seperti itu. Kayak Bang, anak rocker ini ngikutin isu-isu yang terjadi nggak sih Bang? Ya, kadang kalau yang beras lagi naik. kadang ya kita ngikutin lah. Ngikutin dalam artian ya apalagi di rumah kan ya. Ada sumber berita tuh. Ada bocoran terus. Iya. Gitu. Artinya ke hal-hal ini pasti kita sedikit banyaknya kita ngikutin isu-isu di luar tentang apa. Siap. Kita tanyain soal konsep launching mini albumnya nanti. Gaya-gaya apa nanti nih Bang? Kang Tole nih kasih bocoran dong kita nih. Yang pasti kan genre kita kan orang juga udah tahu lah, kita ngebentuk akhirnya terbentuknya kan rock gitu. Emang dasar kita bermusik juga emang semua suka rock gitu, maksudnya walaupun beda-beda tuh genre rocknya, tapi tetap dasarnya rock, benang merahnya rock. Otomatis pasti kita emang keluarin rocknya lah gitu. Entah itu dari visualnya, kalau audio udah pasti lah, kita keluarin sound rock kan. Asik. Meskipun dari 7 lagu itu ada yang mellow ya balad lah minimal ya kan? Ada. Tapi sentuhan melodinya kan berdarah tuh. Tetap aja. Walaupun minimalis tetap pas sudah masuk gitar udah kerasa rocknya. Udah kerasa rock. Iya. MC-nya udah ada Bang, MC. Artinya kalau teknis di itu sebenarnya kita nggak tahu harus bagaimana, hanya karena mereka mungkin keputusan ada di kita. Ini bagaimana seperti ini gimana Bang? Ya udah jalan. Oh ini nggak usah nih, itu paling seperti itu. Itu circle liners tuh kerjaannya. Tadi kita pengennya sih biasa aja. Maksudnya launching ini nggak mewah-mewah banget. Cuman ya ide dari sekitar kita malah yang bikin ya udah ayo jadi lebih semangat gitu. Pada antusias. Dan alhamdulillahnya single yang terakhir ini yang mau dirilis ini juga ada judulnya Tank Sahabat itu. Ternyata emang itu tuh harus dirilis tuh karena emang maknanya itu kita harus bersyukur atau berterima kasih ke semua teman-teman. Contoh misalnya banyak hal yang menawarkan yang seharusnya supportnya luar biasa. Gue ingin begini nih, ini ya terserah. Artinya big support banget gitu dari mereka. Lebih ekspektasi. Iya, jadi ke hal-hal yang sifatnya ini jadi nggak ya semi gratis lah. Intinya dimudahkan gitu. Dimudahkan karena emang mereka antusias sekali bahwa mereka pengen sekali jadi bagian dari B-Circle. Gitu. Siapa sebagai wartawan politik dan pemerintah harus nanya nih, dari 7 single itu ada nggak yang mengkritisi? Belum ada. Kita hanya universal aja. Universal dan pasti bicara tentang cinta. Asik. Gitu. Tetap soal cinta ya. Ya. Kan ini cinta, agama, politik itu paling seneng bicarakan kan ya. Ya. Nah, gitu. Cocok. Kita ngambil cintanya aja dulu. Ngambil cintanya aja paling dulu. aman dan universal. Cinta kepada teman, bukan cuma pasangan dong sih, banyak itu. Tentang sahabat apalagi. Nah, ini agak menarik soal Tank Sahabat. Siapa masih kepo dan penasaran. Mau tahun politik, sahabat juga bisa berpisah. Iya. Udah bener dengerin lagu ini biar setelah pemilu pada bersatu kembali kan. Siap. Gitu. Ini tidak ada sahabat dalam politik soalnya. Makanya disadarkan oleh anak-anak band. Nah, ini kalau ngomongin nanti ada tamu khusus yang mungkin datang dari luar Banten di acara. Sebenarnya saya pribadi yang merencanakan itu gitu loh. Cuman nggak rencana untuk datengin orang ya. Saya hanya memberitahu aja ke teman-teman di Jakarta. Cuman itu aja. Jadi kalau persoalan datang atau tidaknya anak band nggak pernah ngundang kepala daerah gitu. Biasanya kan ngundang PJ Gubernur, ngundang wali kota Serang. Enggak Bang.
Kayaknya kita enggak. Kan siapa tahu kepala daerah juga rocker kan? Artinya gitu ya. Iya kalau disatuin di musiknya sih nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Musik. Cuman nggak ada pesan yang lain ya gitu. Kita sedang tidak menerima pesanan. betul. Artinya banyak teman-teman yang warnanya berbeda juga kita undang. Oke. Tapi tidak ada kayak gimana. Artinya yang di warna merah, hijau, kuning, hitam, putih bawuk, juga enggak. Ya artinya silakan. Satu ini sama musik aja udah. Nah, gitu. Ini yang saya promokin ya tahun politik. Kalau masuk kampanye kan suka pada undang band-band tuh. Kalau ada tawaran ke Best Circle gimana? Ya why not? Itu kan soal ini ya, artinya soal profesionalisme itu. Oke. Itu nggak masalah, nggak ada di mana, ada di mana-mana, nggak masalah. Gitu. Asal mampu bayarnya aja. Sekelas capres bisa lah Pak. Capres. Iya. Kampanye calon presiden misalnya. Kan banyak juga band-band yang di nasional juga ya Slang misalnya juga ikut meramaikan panggung perpolitikan gitu di musim kampanye. Jadi Best Circle juga nggak anti soal itu ya Bang ya. Nggak anti kalau hanya sekedar diundang main ya kenapa enggak? Mengisi acara. Tapi kalau untuk melibatkan diri dalam hal politik enggak. Dan itu komitmen semua di untuk sementara ini, untuk sekarang ini bukan sementara, kita punya komitmen seperti itu. Asik. Gitu. Harus mendukung ini lagu, bikin lagu ini enggak. Iya. Sepertinya enggak dulu. Susah emang mancingan aku band itu. Jalan gampang banget ya. Nah ini kita geser apa dari Bang Beeng, Kang Tole, Kang Raga yang lagu dari 7 ini apa yang paling itu Om Beeng banget itu, Kang Tole banget itu, Kang Raga banget. Oh, Beeng. kalau saya semua lagu itu enak. Lagu yang di Circle itu sebenarnya enak. Apa ya? Easy listening, mudah dimengerti, mudah dihafal. Semua lagu sebenarnya seperti itu. Kita buktikan aja, dengerin 3 kali. Setiap lagu, pas ya itu nempel. Gitu. Jadi punya disebut jagoannya mana lagunya. Bukannya nyombongin, emang semuanya dianggap jago. Gitu. Asik. Iya. Ya kan lagu itu dianggapnya kan kayak anak lah. Maksudnya iya dong karya kan. Iya. Ujung-ujungnya seniman pasti pengen punya karya. Nah sekarang kalau misalnya musisi nggak punya lagu, ya belum jadi musisi lah gitu kasarnya gitu. Karena karya kan itu karya. Jadi kalau misalnya emang harus dicari jagoannya, ya pilih kasih nantinya. Oke. Filosofisnya itu tadi ya. Kayak gitulah ya. Bahwa lagu itu anak ya. Iya. Karena emang kita bikinnya kan dengan segala macam lah. Iya. Perasaan juga ya, mood ya, segala waktu segala macam lah bisa itu buat jadi satu lagu itu. Iya. Dan saya inginin pernyataan seperti tadi itu. Semua lagu enak bukan berarti di mana-mana kecap tuh nomor 1. Iya. Ya kan? Enggak seperti itu. Saya tantang dengerin berapa kali pasti nempel deh. Siap. Itu kan yang lebih mudah kan itu. Garansi ya. Boleh cek lah. Ada yang buka segel ya. Kita mulai memecah belah ini. Yang Raga beda pendapat. Sama. Tapi untuk kalau untuk proses lagunya ada yang saya iniin di lagu Bittersweet itu. Kecuali itu. Di lagu Bittersweet itu unik gitu. Jadi musik dulu yang kita ciptain baru lirik sama iya. Jadi musik tuh endep lama sekitar berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahunan. Gila. Musik doang adanya. Jadi belum ada lirik, belum ada nada lagunya. Setelah itu baru Aiwan yang masukin gitu. 4 tahun. Iya. Kalau nggak ketemu musiknya udah jadi. Cuman belum ada vokalnya. Itu ponakan kita masuk kuliah jadi wisuda jadi baru. Iya itu. Gila ini. Nggak ketemu itu. Itu Pak Jokowi udah mau lengser setahun lagi. Itu begitu. Jadi musiknya sudah jadi. Saya diperdengarkan, nah itu dia. Harus nyari nadanya, harus nyari liriknya.
di lagu itu tuh unik sebenarnya. Dia ngasih nada beberapa satu bait ya. Satu bait ngitiin nada tapi pakai senandung. Ngomong asal-asalan, bahasa nyamuk lah apa. Nah, akhirnya gimana kalau lagu ini kita bawain kita tulis liriknya dalam bahasa Inggris. Gitu kan. Udah gitu. Oh ya coba. Saya harus nyamain mulut dia gitu, apa yang keluar dari mulut dia. Padahal asal-asalan buat gaet aja, buat gaet. Ada high, ada Y, nah itu disambung. Itu sambung sampai ketemu akhirnya. Gitu. Itu uniknya tuh yang itu. Proses itu. Terus ada satu lagu itu ada yang sampai sekarang kita bingung siapa yang main drum. Iya. Bener. Ditanyain satu-satu. Serius, pemain drum semua ngerasa enggak ngaku semua. Oke. Akhirnya ketemu jawabannya. Enggak tahu. Belum ada yang ngaku ini siapa yang ngisi drum yang gitu. Ini sih bukan gokil lagi, goim ini. Jadi kita proses bikin itu karena itu tuh selang waktunya nggak begitu nemu lagu langsung dieksekusi nggak? Oke. Itu 2 tahun sebelumnya ya. Ini siapa? Itu nggak ada yang ingat. Bahkan si operator studionya sendiri dia lupa siapa. Padahal dia sendiri yang harus ngetek. Sampai sekarang nggak ketemu itu. Belum ada yang ngaku lah gitu. Belum ada yang ngaku. Belum. Wah. Kalau disebut itu tuh digital, ada ciri khas. Nggak mungkin. Kalau digital itu pasti ada ketara banget gitu. Dari pukulan, dari itu ketara. Ini enggak. Dan ini hanya ada di Circle. Ya. Terus itu di lagu apa sih? Inspirasi biru ya, yang pertama ya. Sampai sekarang. Pertama. Iya, sampai sekarang itu yang main drum siapa? Berarti kalau sampai 15 Oktober nih launching mini album sudah berapa tahun B Circle berkiprah? Kita mulai ngebentuknya 2007. 2007 tapi nggak main musik ya. Oh. Maksudnya nggak bentuknya. Nggak lantas ayo kita ngeband. Kita latihan nggak. Kita nyari soulnya dulu. Iya. Nyari ngebentuk chemistry. Chemistry itu. Chemistry-nya dulu. Itu 2007. 2007. Iya, mabok bareng misalnya. Iya. Itu kayak begitu. Oke, Saplo baru kuliah kerja mahasiswa itu Bang. Di Serang itu. Iya. Presiden Tapi seperti dulu. Di zaman itu pamor aliran rock itu kan sudah lagi Melayu itu. Rock tuh hebatnya di 90-an lah. Saplo tahunya begitu tuh Bang. Karena saya kan dulu kan nggak tinggal di Serang. Oke. Artinya ketemu mereka itu begitu saya dari Jakarta pulang kampung sering lewat. Oh dikenalin, ternyata kakaknya itu teman saya gitu. Oh. Udah. Ada aja jalan. Iya, ya karena di dekade itu yang mulai di Bundaran. Nama B-Circle tuh mulainya di situ. Saplo tadi sekitar 2 jam yang lalu pasang ini. B-Circle mau ke Bagus Podcast. Banyak yang WA. Emang ngerti apa itu aliran rock? Nah itu Saplo mau kenalan sama rocker. Risih nggak Bang kalau di Banten bandnya rocker? Ada yang suka bercandain atau ini nggak? Enggak, di Banten justru musik rock itu bahkan emang sejak dulu loh. Iya. Sejak dulu. Dulu kota Serang tuh udah punya band yang namanya Kansas. Sudah ada. Udah ada. Bahkan sebelum saya ngeband mereka udah. Itu senior kita bahkan orang tua sekarang banyak yang udah rajin olahraga gitu. Udah aki-aki gitu. Itu umur nggak bohong. Iya. Ini kayak begitu.
Justru kalau dulu waktu saya pertama ngeband di Serang itu belum banyak. Baru 9 band kalau nggak salah. Kalau festival juga pesertanya itu aja. Iya. Gitu. Tapi kalau bicara soal B-Circle ini, ngiblatnya ke mana, Pak? Demokrasi tetap. Tetap ke Ka'bah lah ya. Baru kali ini kita yang dibicarakan. Artinya gini, kita masing-masing tuh punya taste, punya selera. Iya. Tapi tetap di jalurnya di rock. Kalau saya sendiri mungkin lebih ke The Rolling Stone, Aerosmith. Itu seperti itu. Metallica juga mungkin itu sama aja. Artinya mereka tuh ngedengerinnya berbeda dengan apa yang saya dengarkan. Justru kita lebih suka mengedepankan perbedaan awal. Biar nanti musiknya tuh akan sama sekali nggak wow ini kayak Rolling Stone, kayak Aerosmith, enggak. Iya. Begitu aja jadinya. Karena seleranya juga mungkin beda, tapi emang tetap di rock. Nah ini harus ditanya soal bagaimana bisa bertahan di 16 tahun. Ini umurnya kayak kota Serang, Bang. Dari begitu itu. Iya. 16 tahun berarti. Kang Peek, Kang Toleh. Ya karena itu sih ngebentuknya tuh ya jarang-jarang juga mungkin lah, maksudnya yang bisa bertahan lama gitu. Iya. Karena emang ngebentuknya kita bukan melulu bahas musik gitu. Apalagi dari awal ya dibentuk sama Aywan ya, emang secara keluarga. Jadi mau kita ada masalah, ada apa namanya keluarga, mah tinggal jewer sekali aja udah, nggak ada masalah gitu maksudnya. Iya. Semua masalahnya sama bicara aja udah beres gitu. Nggak ada yang sampai larut-larut kayak gitu. Dan dia ini omnya dia. Salah satunya itu juga sih. Ini kakak tiri. Jadi kita sebenarnya keluarga. Ternyata bisa ngegosip juga. Tapi di bertahan itu kan masih sering latihan dong. Itu salah. Gimana, Bang? Kita anak band nggak punya jadwal untuk latihan. Kita sebenarnya jarang ketemu. Kita bertiga nih. Kalau mereka makan karena saudara. Ya. Ini tiap lebaran gitu. Kita jarang ketemu. Bahkan nelpon tiap hari tuh enggak. Kalau nggak penting-penting banget, enggak. Tapi kan ada WhatsApp grup kan? Oh iya, ada dong. WhatsApp sih itu kadang-kadang dia komen, kadang-kadang enggak ibaratnya. Artinya enggak setiap image-nya tuh enggak, tiap minggu sekali kita latihan, enggak. Tapi kegiatan bersama dalam setahun sekali itu Oh pasti ya ada. Ini pasti. Ada, itu pasti. Artinya, tapi tidak saja melulu ngomongin soal musik, enggak. Ya nongkrong bareng, ngopi atau apa ya itu bagian dari silaturahmi. Iya, dan enggak dijadwalkan. Bahkan kalau ada orang yang memperhatikan B-Circle tuh, kalau kita udah latihan mau manggung ya, paling gitu. Bisa gitu. Mau manggung ya, karena kita ngulas lagu yang sebelumnya, tapi kita masukin lagu yang baru. Itu kayak begitu. Di 2 pertanyaan sablon terakhir yang masih kepo nih. Jadi B-Circle 15 Oktober launching album ini. Apa masih dikelola sama manajer atau gimana nih, Bang? Kita enggak. Serius? Enggak. Artinya Circle Liner itu. Circle Liners itu yang gerak itu justru teman-teman. Makanya Gitu. salut banget. Mereka memberikan ide, keputusan tetap ada di tangan kita. Ini konsep supporter bola begini. Gitu. Kayak gitu. Iya emang kayak gitu. Iya. Kayak begitu. Jadi satu hal yang perlu diketahui itu di Circle Liners itu kami nih sangat beruntung sekali gitu loh. Punya dikelilingi orang-orang hebat sebenarnya. Ada videomakernya, fotografernya, terus hal-hal yang berbau kayak gimana, klinik juga ada. Iya, menerima santet. Jual beli tuyul second. Jual beli tuyul second. Ganti. Cuma nggak ada surat-suratnya aja. Iya, tuyul bodong. Nggak, artinya begitu. Kita dikelilingi orang-orang hebat yang benar-benar support banget kualitas orang-orangnya buat kami tuh Karena mayoritas anak milenial juga, Bang.
Enggak sih. Enggak. Campur ya. Iya, dari bahkan kalau kalau dari ini nggak semuanya anak-anak milenial enggak. Bahkan ya tuaan mereka lagi bagi gue. Mereka udah ngurusin anak gitu. Nah ini di penghujung nih Bang, Pamungkas Saprol nggak cukup cuma setengah jam kita ngobrol dengan Bisir kalau Sobat Bagus, tapi ini di penghujung. So setelah launching mini album apa selanjutnya? Kita tetap melanjut. Jadi sebenarnya gini, kita pengen buru-buru nih kita launching karena emang kita bukan ngejar ya. Ada beberapa lagu yang emang harus digarap lagi gitu tuh. Itu kita masuk studio dan kita mungkin menjalankan promo juga ke keluar untuk menawarkan artinya untuk main di beberapa tempat. Oke. Jadi gitu. Semacam tour kongres ya? Ya, karena di kita juga bukan saja hanya bermusik, artinya keterlibatan kita di band tuh enggak, di bisnisnya juga ada. Oke. Gitu. Ya, gimana kalau mau pihak masyarakat nih mengundang konser di Circle kalau nggak bisa menghubungi manajernya? Ya tinggal gali lubang naruh tape aja. kali. Enggak, kita welcome kok. Artinya secara kontak person ada di IG juga ada. Bisa langsung di Instagram officialnya di Circle. Sesederhana itu ya? Sederhana. Oke. Gitu. Bayarannya juga sederhana kok. Nggak mau dibikin ribet gitu. Bayar aja gitu. Dan ada diskon-diskon ya. Ya. Udah kayak tanggal cantik ini ada diskonnya. Di penghujung Kang Beng, Kang Pole, Kang Raga, apa sesungguhnya bagi abang-abang ini di journey ya, perjalanan ini, apakah komitmen semuanya, kita ini di Circle harus sampai akhir hayat nih, makanya ngambilnya the journey, atau sudah ada obrolan kita sampai segini aja misalnya? Enggak dong. Kalau the journey itu artinya kan ya perjalanan gitu. The journey perjalanan dari The Circle tuh sampai ke titik nanti ini tanggal 15 itu emang banyak hal yang kadang-kadang kita bikin geleng-geleng kepala karena gitu. Emang pilihan nyerah juga ada. Masalahnya gitu. Sempat ya, iyalah. Sempat ada seperti itu. Tapi emang kita nggak milih itu. Asik. Saya kayak Saprol nih. Backgroundnya wartawan, dengar perjalanan itu kayak orang mau pamitan Bang. Serius loh, dia lagi ini Bisir kan mau kemana? Enggak ya Bang ya? The journey itu sebuah perjalanan dari flashback ke belakang sampai ke sini tuh luar biasa. Oke. Dan bukan tanggal 15 atau di album ini adalah sebuah titik, tidak. Gitu. Ya. Saprol sempat itu tadi, wah terprovokasi. Ternyata The Journey hashtagnya set 1, bisa part 1 ya. Nanti ada perjalanan yang part 2-nya. Ya belum tentu ke depannya tuh judulnya The Journey lagi. Ada lagi mungkin kita ketemu. Oh iya. Oke, mantap. Tenang Circleiner. Bukan buat pamitan. Mau jalan. Di penghujung Sobat Bagus kita minta Kang Beng, Kang Pole dan Kang Raga untuk pesan buat para musisi muda di Banten yang mereka latihan, punya grup band, tapi menyerah karena nggak pernah punya lagu sendiri, apalagi sampai launching album. Apa pesan dari abang-abang? Buat musisi-musisi muda yang sampai sekarang masih ngeband dan eksis di dunianya itu, tetaplah berkarya, tetaplah semangat untuk yakin ke depan bahwa nanti kalian akan jadi giliran itu gitu. Artinya tidak gampang menyerah. Dan catatan satu lagi, kalau misalnya lu laki-laki ngeband ya ngeband lah, lanjutin aja, jangan nyerah sama calon mertua. Sekarang anak band bisa jadi komisaris kok. Oh iya. Jangan takut. Musisi juga menjanjikan dalam ini ke depan seperti itu. Siap. Kang Pole. Kalau gue sih buat semua anak band sih sebenarnya
lakuin semuanya itu emang dengan dasar minimal suka. Minimal suka karena emang udah kalau kita nggak punya dasar itu ngelakuinnya nggak bakalan enak semuanya gitu. Entah itu di bandnya, entah itu dalam lagi nongkrongnya. Pokoknya kalau misalnya nggak ada dasar suka atau kita tuh emang passionnya di situ gitu, nggak bakalan ketemu. Karena bisa aja jadi pegawai band gitu kan, ya pegawai band aja gitu kan, tetap aja harus ada rasa sukanya, karena tetap harus berhubungan dengan player yang lain gitu. Nah itu maksudnya yang harus ditekan. Satu lagi nih, harus deket sama wartawan. Itu juga, itu penting. Kita lagi menuju ke situ. Ini dibungkus nih. Yang Raga terakhir. Saya sama Om Tol. Itu udah terwakilan semua, terwakili semua. Enak kalau emang jadi. Ini cuma sama idem gitu itu jawabannya di mana-mana. Sampai banyak pelajaran hari ini dari Kang Beeng, Kang Tol dan Kang Raga. Paling tidak ternyata sore ini kita ngobrolin launching mini albumnya B-Circle, dapat tausiah menebar cinta. Asik. Bahasanya betul. Mahatur nuhun Kang Beeng. Ya, sama-sama. Kita juga terima kasih sudah diundang. Bagus podcast. Sudah bisa masuk TV. Kasih. Sukses terus dan kita tentu menunggu di 15 Oktober. Amin. Ya. Jangan lupa Circliner hadir di mana, Bang? Di Taman Kopi. Oke, jam Sebenarnya acara mulai dari jam 4 sebenarnya. Sampai jam puncaknya malam sampai jam 11. Oke, jadi main sore ya. Main sore ya. Popsol. Itu udah lengkap tuh informasinya. Nanti kita kalau perlu ditulis nanti di bawahnya alamat launching mini albumnya. Dan tentu saja tadi ingat pesan-pesan abang-abang kita selalu tebarkan cinta ya Bang. Satu lagi. Apa lagi? Merchandise. Oke. Ini contohnya nih asli. Iya bener kan itu promo. Iya. Jadi kita juga nyiapin merchandise kalau ada yang mau pesan tinggal DM akun B-Circle official. Oke, ternyata keren banget ya. Ini sama ininya. Enggak ada. Ya, dan tanda tangan dari personilnya ya. Oh bisa, tanda merah di leher gua. Bekam. Oke, Circliner, terima kasih sobat bagus. Tentu kita menunggu gebrakan lagi dari B-Circle karena sekali lagi di Journey ini bukan untuk pamitan. Jangan salah paham. Oke, terima kasih. Salam cinta. Kita ketemu lagi di Bagus Podcast berikutnya.